Setiap beberapa minggu sekali, berita ini pasti muncul lagi di beranda HP kamu. Judulnya biasanya bombastis. Hutang negara bertambah ribuan triliun. Atau tiap bayi lahir sudah punya hutang. Melihat berita itu, banyak orang langsung marah, panik, atau ambil kesimpulan, pemerintah nggak becus, negara kita bakal hancur. Anak cucu kita bakal susah. Tapi ada satu fakta yang hampir nggak pernah jadi judul berita utama. Hampir semua negara di bumi ini punya hutang. Bukan cuma negara berkembang, tapi negara-negara maju yang sering kita kagumi. Jerman punya hutang, Swiss punya hutang, Qatar punya hutang. Bahkan Jepang, hutangnya 2 kali lipat lebih besar dari total seluruh kekayaan yang mereka hasilkan setahun. Dan Amerika Serikat, hutangnya lebih dari 36 triliun dolar, dan itu pun masih terus bertambah. Pertanyaannya, kalau hutang itu berbahaya, kenapa dunia belum kiamat sampai sekarang? Kenapa pemerintah hobi pinjam uang daripada cetak uang sendiri aja? Dan yang paling penting, kita sebenarnya pinjam ke siapa sih? Nah, di video Ancaran Tol kali ini, aku mau ajak kamu paham apa itu hutang negara yang sebenarnya. Kita harus mulai dari satu hal, yaitu hutang negara itu beda banget sama hutang pribadi kamu. Pas dengar kata hutang, kita biasanya langsung ingat tagihan kartu kredit, pinjol, atau cicilan motor. Tapi hutang negara, atau istilah kerennya, sovereign debt, adalah total uang yang dipinjam oleh pemerintah pusat, bukan oleh warga negaranya secara pribadi. Gini analoginya, pemerintah dapat uang mayoritas dari pajak. Tapi, kalau pengeluaran buat bangun sekolah, rumah sakit, dan jalan raya lebih gede dari hasil pajak, cuma ada 2 pilihan, yaitu potong anggaran atau cari dana tambahan. Disitulah hutang masuk. Nggak kayak kita yang ke bank buat pinjam uang buat kebutuhan pribadi. Pemerintah pinjam uang dari banyak sumber sekaligus. Bisa pinjam ke negara lain, lembaga keuangan, investor, bahkan dari rakyatnya sendiri lewat surat berharga. Mungkin kamu mikir, kan pemerintah yang pegang mesin cetak uang, kenapa nggak cetak aja uang yang banyak buat bayar hutang? Kelar kan? Jawabannya, nggak sesimpel itu. Kalau uang dicetak tanpa batas, harga barang bakal meroket gila-gilaan. Inilah yang namanya hyperinflasi. Kita udah lihat contohnya di Venezuela atau Zimbabwe, di mana uang kertas jadi nggak ada harganya sama sekali. Bahkan lebih murah dari tisu toilet. Hutang justru jadi rem, supaya pemerintah lebih disiplin dan nggak asal belanja. Tapi, kenapa pemerintah harus terus belanja sampai defisit? Karena kadang mereka nggak punya pilihan. Bayangin kalau jalanan rusak semua, sekolah ambruk, dan rumah sakit nggak ada obat. Kalau nunggu tabungan pajak kumpul puluhan tahun, ya rakyat keburu susah duluan. Hutang itu ibarat akselerator. Kita pinjam sekarang buat bangun infrastruktur dan pendidikan, supaya nanti ekonomi tumbuh lebih cepat. Kalau ekonomi tumbuh, hutang itu bakal terbayar sendiri dari peningkatan produktivitas rakyatnya. Apalagi pas masa krisis, kayak pandemi kemarin. Pemerintah nggak punya waktu buat nabung. Mereka harus pinjam uang buat nyelamatin ekonomi, supaya nggak makin banyak orang yang kena PHK. Hutang di sini dipakai buat beli waktu. Terus, siapa sih yang kasih pinjaman ribuan triliun itu? Pertama, rakyatnya sendiri. Pas kamu beli obligasi negara atau SBN, itu artinya kamu lagi minjemin uang ke negara. Dan negara bakal kasih kamu imbal hasil atau bunga. Kedua, investor asing atau negara lain, Jepang dan China misalnya, mereka pegang banyak banget hutang Amerika, bukan karena mereka baik hati, tapi karena itu dianggap sebagai investasi yang aman. Tapi ada juga pemberi pinjaman terakhir kalau negara udah mau kolaps, yaitu IMF. Tapi pinjam ke sini ada syaratnya, biasanya sangat ketat dan seringkali pahit buat rakyat dalam jangka pendek. Kita di Indonesia pernah ngerasain pahitnya obat dari IMF tahun 98 dulu. Jadi, apakah hutang negara itu buruk? Hutang itu cuman sebuah alat, kayak pisau, kalau dipakai koki pinter, jadi masakan enak. Kalau dipakai orang ceroboh, ya bisa melukai diri sendiri. Bahayanya bukan di angka hutangnya, tapi di salah urus atau korupsi. Selama hutang itu dipakai buat hal produktif, dan ekonomi kita tumbuh lebih gede dari bunganya, negara kita akan aman-aman aja. Mungkin kamu tanya, bisa nggak sih negara nggak punya hutang sama sekali? Secara teknis bisa, tapi praktisnya hampir mustahil. Menghilangkan hutang total berarti pajak harus naik drastis dan pembangunan berhenti total. Ekonomi justru bisa macet. Jadi, lain kali kalau kamu dengar orang bilang negara kita mau kiamat gara-gara hutang, ingat ini, hutang bukan musuhnya, tapi manajemen yang buruk lah musuh sebenarnya. Menurut kamu, lebih baik pemerintah naikin pajak tapi nggak hutang,
Atau tetap hutang tapi pajak nggak naik? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita diskusi sehat di sini ya. Terima kasih udah nonton Ancaran Talk. Tetap kritis dan tetap cerdas.